Unlogic Story. Iya, memang kadang-kadang kita tidak bisa memasukkan akal cerita-cerita yang ada di sekitar kita, terutama cerita horor ataupun cerita-cerita spiritual lainnya. Gimana kabarnya, Unlogic Squad? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Iya, kali ini gue bakal mau ceritain tentang cerita dari salah satu subscriber kita nih, yaitu tentang pesugihan monyet. Ya, pemujaan setan untuk meminta kekayaan. Ya, ada beberapa kisah nih tentang pemujaan setan terkait meminta kekayaan. Tapi nggak cuma itu aja sih. Pasti setiap permintaan kita kepada iblis itu juga akan meminta ke kita. Pasti adanya perjanjian nih. Entah perjanjian itu tumbal manusia, entah itu perjanjian darah dan lain-lainnya. Nah, biar nggak penasaran, langsung kita bacain aja ceritanya ya. Suatu ketika ada keluarga nih yang bernama Sinta dan Karim. Nama ini sengaja kita samarkan. Sepanjang keluarga ini semasa hidupnya sangat miskin nih. Banyak orang yang gak menyangka nih kalau misalkan dia akan menjadi orang yang kaya dengan waktu yang sangat singkat. Karena dulu dia hanya berdagang sebagai tukang bubur dan hidup di kontrakan yang berpetak gitu. Kontrakannya kurang lebih 3 petak gitulah, ya kan? Nah, dalam kurun 1 tahun dia udah beli mobil-mobil mewah gitu kan. Bisa dibilang suaminya tuh nggak kerja yang kantoran atau apa gitu, hanya di rumah aja. Dan istrinya juga sampai sekarang masih jual bubur aja. Buburnya tuh bubur kacang. Tapi mereka tuh dalam 1 tahun udah bisa beli mobil Mercy, BMW, sama rumah gedung gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kan, kekayaan ini tuh bertambah banyak. Akhirnya Sinta dan Karim nih, sepasang suami istri ini pindah rumah, nggak di perkampungan yang ditempatin lagi. Mereka tinggal di perkotaan. Kebetulan ada beberapa lahan kosong di dekat sana yang sangat strategis. Kira mereka tuh beli tanah itu gitu. Beli tanah itu, ya kan? Nah, pas beli tanah itu dia tinggal tuh di situ. Seiring berjalannya waktu lagi, dia membuat penginapan semacam kayak losmen gitulah, yang gak terlalu banyak, sekitar ada 20 kamar gitu. Dalam 3 bulan jaraknya nih, dalam jarak 3 bulan losmennya tuh rame banget. Pengunjungnya keluar masuk segala macam, banyak banget. Nah, Sinta sama Karim ini akhirnya dikaruniai seorang anak, yaitu anak pertamanya yaitu laki. Nah, makin lama makin sukses tuh ya kan. Bahkan hampir semua tanah di daerah itu yang kiranya mau dijual, Karim bakal beli tuh tanah itu. Karena saking suksesnya dia gitu. Uang tuh bener-bener gak kehitung lah. Nah, ini sepenggal cerita dari salah satu orang yang tahu nih kalau Karim itu sama Sinta sebenarnya tuh muja setan gitu. Mereka tuh muja raja monyet dari gunung apa gitu. Sengaja gue gak sebutin nama gunungnya. Jadi mereka berdua tuh buat perjanjian sama iblis untuk bisa kaya raya. Ya kaya raya dengan singkat. Setiap pemujaan pasti ada perjanjian kan. Nah, entah perjanjian itu tumbal atau tumbal nyawa orang atau apalah gitu. Nah, yang didengar cerita gitu, kalau misalkan tumbal itu dia minta darah perawan yang benar-benar masih polos gitu. Nyawa perawan dalam 1 tahun sekali. Suatu cerita nih dari warga. Jadi ada salah satu penginap asal dari luar daerah itulah gitu, lagi nginep di kamar losmen si Karim ini. Dia usianya kurang lebih 19 tahun lah. Nah, dia tuh ditemuin tewas di dalam kamar itu. Nggak tahu gitu kejelasannya tuh gimana, apakah dia sakit ataukah dia dibunuh. Tapi secara forensik juga nggak ada dinyatakan kalau ada pembunuhan atau sakit yang kronis gitu. Bahkan ya udah gitu aja dinyatakan meninggal. Dan anehnya lagi, setiap 3 bulan sekali selalu ada perawan yang meninggal di losmen itu. Nah, setelah dia meninggal gitu, maksudnya si korban ini meninggal,
si Karim sama si Sinta tuh hartanya bertambah lagi, bahkan mobil-mobil koleksi mewahnya tuh ada gitu, bertambah lagi gitu. Akhirnya setelah setahun sekali nih, ini setahun kemudian gitu, di depan rumahnya dia itu kan ada kayak semacam ini lagi, bangunan-bangunan lagi gitu, bangunan-bangunan kecil lah, kayak ruko. Jadi rumahnya dia tuh agak misah gitu sama si hotelnya tuh di ya kurang lebih 2 kilometer lah dari rumahnya. Di rumahnya tuh di depannya ada ruko-ruko gitu. Nah, itu sering banget kejadian kecelakaan kayak misalkan tabrakan lah gitu, satu mobil tabrakan atau apa gitu. Tapi yang anehnya ada beberapa yang selamat, yang perawan ini selalu meninggal gitu, selalu meninggal. Nah, orang-orang bertanya-tanya dong, kok sering banget gitu yang meninggal perempuan gitu, jarang laki-laki, ya kan? Ya udah, akhirnya dihiraukan lah gitu, kalau misalkan itu nggak disangkut pautin ke pesugihan itu. Cuman kok makin kesini malah makin sering, 3 bulan sekali itu selalu aja ada yang kecelakaan, tabrakan gitu. Nah, yang aneh lagi kalau misalkan ada kecelakaan, dia tuh kayak mukanya si Sinta itu kayak awet muda gitu, makin cantik lah, makin cantik gitu. Sama si suaminya si Karim tuh kayak makin gagah lah gitu. Nah, ada yang dimana berita ini geger gitu di kota itu, maksudnya di kota si Karim sama si Sinta tinggal. Ada manusia berwujud monyet, dia loncat-loncat jam 2 malam gitu, dari rumah warga ke rumah warga, rumah warga ke rumah warga gitu. Nah, dikejar dong sama warga, wah ada monyet jadian nih gitu, ada monyet jadian. Nah, kebetulan si Bu Sinta sama Pak Karim ini kan dia memiliki anak lagi nih, adiknya yang pertama, yang laki-laki itu. Anggaplah anak yang pertama kita kasih nama Rico. Nah, yang kedua ini yaitu perempuan, ya kan? Namanya kita kasih nama Mawar. Nah, si Mawar ini hilang posisi, nggak diketahui kemana gitu, dan Ibu Sinta sama si Karim ini panik. Nah, kehilangan anaknya, diterawang lah sama Pak Kiai di kota itu gitu. Ternyata yang berwujud monyet itu nggak taunya anaknya Karim sama si Sinta gitu, yang lagi pakai baju ritualnya Pak Karim. Namanya anak masih usia 5-6 tahun gitu kan, mungkin masih penasaran ya. Nah, akhirnya warga datang tuh berbondong-bondong ke rumahnya si Karim sama si Sinta buat kayak, wah udah nggak beres nih orang ini gitu, kok sering banget kecelakaan depan rumahnya segala macem. Bahkan sering banget gitu kejadian meninggal di hotel itu. Banyak teguran dari berbagai macam orang datang ke situ, cuman ya udahlah. Nah, setelah ada korban kecelakaan yang terakhir nih di depan hotel, nah Pak Karim tuh mencolok banget, langsung beli mobil baru, mobil Jaguar. Nah, akhirnya didatengin tuh sama salah satu warga ya kan, untuk diinterogasi. Tapi karena nggak ada bukti yang kuat ya, maksudnya karena itu kan di luar nalar, namanya juga unlogic story, ya udah gitu, nggak bisa diusut sama polisi. Akhirnya ya udah berakhir begitu aja. Nah, ini cerita singkatnya. Akhirnya udah hampir 15 tahunan lah berlalu. Anak yang dari luar negeri itu kan datang nih, udah stay di kota itu, ya tepatnya di negara kita lah, Indonesia. Cuman kotanya nggak bisa gue sebutin di mana. Akhirnya dia berkeluarga tuh, anak itu ya kan, berkeluarga ya kan. Nah, adiknya dia si Mawar ini meninggal tepat usianya yang memasuki haid, yaitu umur 13 tahun 14 tahun. Nah, di situ ibunya murka, ya kan, gak terima mungkin sama si setan itu, gak terima kenapa kok keluarga dia yang diambil gitu. Ibunya jadi gila akhirnya, ya kan, ibunya jadi gila, gak waras tuh. Nah, anak pertamanya ini akhirnya
masuklah ibunya gitu kan. Nah, Mang Karim ya kan, Mang Karim akhirnya masih tetap tuh stay di rumah itu gitu. Ibunya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, ketika udah nggak ada kecelakaan lagi kan, sama anaknya juga kan udah meninggal tuh yang perempuan kan, Mang Karim akhirnya meninggal. Meninggalnya itu karena penyakit kulit, hitam semuanya, hitam pada bintik-bintik gitu, kayak orang kena AIDS gitu, bernanah. Wah, pokoknya parah lah. Istrinya pun masih gila pada saat itu ya kan. Nah, setelah kurang lebih 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun, akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia karena apa? Karena gantung diri di rumah sakit jiwa itu. Akhirnya anaknya nih, yang cowok ini, si Riko, yang ngurus hotel losmen sama rumah gitu. Nah, istrinya si anak ini, si Riko, sakit-sakitan, nggak berhenti sakit-sakitan. Akhirnya semua tanah dijual untuk pengobatan si istrinya Riko, semua dijual. Akhirnya sisa peninggalan rumah itu sama si losmen itu. Nah, naasnya lagi ya, 1 tahun setelah ibunya meninggal, naasnya lagi nih, 1 tahun setelah ibunya meninggal, itu losmen kebakaran. Losmennya kebakaran gitu. Losmen kebakar, semua habis semua. Akhirnya bangkrut lah losmen itu. Nah, sampai sekarang keberadaannya masih ada losmennya gitu. Cuman gue nggak mau nyebutin ya lokasinya di mana. Losmennya kebakaran. Si Riko itu masih ada sekarang gitu. Dan sama istri masih ada. Cuman gue nggak mau nyebutin si Riko itu ada di mana gitu. Ini kisahnya real ya gitu. Kisah nyata ini. Orang yang ngirimin ke gua nih. Kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan, ya mohon maaf ya. Jangan lupa nih untuk didukung terus nih channel ini agar kita bisa dapat cerita-cerita yang serem gitu untuk menghibur kita. Jangan lupa di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.